setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dalam dekat padamu, itu rinduku. Menggenapi imanku
Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala kemuliaan sorak-sorai, keagungan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita satu-satunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya, saya rindu mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di pagi hari ini. Mari sapa dulu kiri kanan depan belakangnya. Mari sama-sama kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Seminggu lamanya penyertaan kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai pagi hari ini, boleh datang di hadirat Tuhan untuk memuliakan, memuji, menyembah nama Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Sungguh tidak ada kalimat yang bisa menggambarkan betapa besar, dahsyat, agungnya Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Bapa yang baik, kami akan memulaikan ibadah kami. Biar Tuhan tolong kami dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh hidup kami, memenuhi tempat ini, memenuhi sekeliling kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kebaktian kami mau bersatu hati, kami usir, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Yesus Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Raja yang dahsyat, memenuhi setiap hati kami, memenuhi tempat ini di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit Tuhan. Dan kebesaran-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Sebab itu mulut kami akan terus menyanyikan kebesaran dan keagungan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau Tuhan. Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari awal, lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan selain Engkau. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih
jemaat Tuhan saja ku sembahkan. Amin. Mari nikmati hadirat Tuhan. Tiada lupa. Amin. Lebih lagi katakan. Ya Allahku, ku tinggikan. Menyembah Yesus. Mari jemaat Tuhan lagi katakan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap mulut yang menyembah, memuji-Mu. Boleh dilawat oleh hadirat-Mu Tuhan. Tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Sembahkan ya Allahku. Amin. Namamu selalu semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi kita nyatakan ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Saja lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Segala sorak-sorai kemuliaan, hormat, pujian, penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada lidah tak mengaku, tiada lutut tak bertelur.
di hidup kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam kasih-Mu Tuhan. Setiap kami di tempat ini Tuhan tahu lebih dari siapapun. Kau kenal pribadi kami Tuhan lebih dari siapapun. Engkau tahu apa yang kami alami, apa yang kami rasakan. Namun firman Tuhan berkata, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan. Semua hal yang kami lewati. Tapi Tuhan tahu jauh di dalam lubuk hati kami. Setiap kerinduan kami, harapan kami, perjuangan kami. Apa yang kami lakukan Tuhan tahu. Mari sama-sama katakan. Kami berserah Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang kuat. Kami sujud dan berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Kau buat dahsyat kejadian kami Tuhan. Kau buat dahsyat perkara kami Yesus. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi terpuji namamu Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Segala kemuliaan sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk memuji, melompat, menari hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap untuk melompat, menari bagi Tuhan. Bersama saya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya.
Sebab tangan Tuhan menopang setiap kita yang hidup mengandalkan Yesus. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang hidup mengandalkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Yes, terima kasih Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sama-sama jemaat Tuhan, tangan Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, sebab tangan Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan. Lebih lagi, tangan Tuhan menopang hidup kita. Tangannya, tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan. Lebih lagi mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tangan Yesus menopang hidup kita. Tangannya, tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, oh. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Mari lebih lagi angkat tangan dan suaramu, katakan tangan Tuhan. Tangannya, oh tangan Tuhan. Tangannya, yes, glory bagi Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang hidup kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab tangan Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangan Tuhan menopang seluruh hidup kita. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau terus memuji, melompat bagi Tuhan. Mari lagi katakan samping kiri kanan depanmu, ayo semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya bagi orang-orang yang berpegang pada segala perjanjian dan kasih Tuhan. Haleluya.
duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tempat ini lewat hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar. Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Tak berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam. Kami sekali-kali tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak takut sebab kami punya Tuhan. Kami tidak takut sebab kami punya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau yang memegang seluruh hidup kami Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Lebih lagi cuma Tuhan. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Jemaat Tuhan, sedang mari kita semua bangkit berdiri. Lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Yesus memegang setiap kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sambil angkat tangan kita. Yesus, mari angkat tangan kananmu. Minta tangan Tuhan yang pegang kita pagi hari ini. Amin. Katakan dengan yes. Yes. Minta Tuhan pegang. Amin. Katakan kemenangan. Yes. Yesus dengan tangan yes. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberi kami kemenangan pagi hari ini. Yesus memberiku kemenangan.
Mari engkau yang menang tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Roh Kudus dan lawatannya pagi hari ini. Amin, 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 amin. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan sehingga kami bisa memilih ada di tempat ini. Kami bisa memilih mau taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kamu mau buka hati kami. Kamu mau buka telinga mata pendengaran kami. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk ke dalam tanah hati kami yang subur. Bertumbuh dan berbuat lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar engkau pakai lidah hamba-Mu. Apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya senang sekali melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pagi hari ini di bulan Agustus di mana kita memperingati kemerdekaan kita orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka dapat memilih. Karena di dalam kemerdekaan, di dalam Tuhan kita banyak pilihan. Tapi pada saat kita menjadi hamba dosa, pilihan kita cuma satu, kebinasaan. Yang mengerti katakan amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema iman yang menggerakkan belas kasihan. Mari kita buka sama-sama di dalam Galatia 6. Di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Ya, kita akan potong mulai dari ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil, dan semuanya saya jemput bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan yes. Baik, kita bangkit berdiri. Sudah ketemu? Oke, baik. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang ke-7. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan terlebih menjadi pelaku firman. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai iman yang menggerakkan belas kasihan dari eksposisi kitab Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Nah, eksposisi Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10 adalah tema atau ayat yang diberikan oleh sinode kita, sinode GBI. Ya, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Nah, sebelum kita sampai di sana, saya mau kasih tahu bahwa iman yang sejati itu selalu membawa perubahan di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang ngerti katakan amin. Salah satunya adalah mendorong kita untuk berbuat baik atau mendorong seseorang untuk terus-menerus berbuat baik. Itu iman yang menggerakkan belas kasihan. Karena iman akan menjadi motivasi seseorang untuk terus-menerus berbuat baik. Ya, jadi tidak hanya satu kali saja berbuat baik. Makanya kalau kita baca nanti di Galatia 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10, di sana diceritakan tentang bagaimana kita harus membimbing orang, bagaimana kita harus mensupport pekerjaan Tuhan, bertolong-tolongan ayat yang kedua, menanggung beban, karena itu kita harus lakukan secara terus-menerus. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat itu, maka kesimpulannya sebenarnya ada di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat ke-9, dikatakan begini. Kesimpulan dari semuanya itu, Paulus tulis panjang lebar, bahkan dari pasal yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kesimpulannya ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kesimpulan dari kitab Galatia yang mau disampaikan, inti dari nasihat Paulus, itu adalah jangan sampai kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, pertanyaannya begini. Pertanyaan yang timbul adalah, mengapa Paulus menuliskan nasihat kepada jemaat di Galatia supaya jangan jemu-jemu berbuat baik? Pertanyaan saya gini, apakah jemaat Galatia belum berbuat baik? Jawabannya sudah berbuat baik, hanya tiba-tiba kemudian berhenti di tengah jalan. Betul ya? Kalau sampai Paulus menasihatkan,
Jangan capek-capek, jangan lelah-lelah berbuat baik. Ayo terus berbuat baik. Artinya begini, ada orang di Galatia yang dia berbuat baik, tetapi dalam perjalanannya dia berhenti berbuat baik. Makanya Paulus menuliskan, jangan berhenti berbuat baik. Nah, nanti di ayat yang di atasnya kita akan mengerti apa penyebab orang bisa berhenti berbuat baik. Artinya begini, karena iman itu menggerakkan perbuatan yang baik, berarti ada yang sesuatu yang kita butuh pelajari agar kita terus menerus berbuat baik, dan itu berkaitan dengan iman kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya Paulus katakan pagi hari ini buat kita semua, mungkin ada yang datang pagi hari ini yang sudah jemu berbuat baik. Engkau dengarkan pagi hari ini dengan penuh perhatian. Engkau dengarkan pagi hari ini apa kata Tuhan yang disampaikan. Ya, karena mungkin ada kita yang sudah mulai give up, menyerah. Kita bantu orang, kita menyerah. Kita menyumbang kanan kiri, kita menyerah karena serasa kok nggak ada hasil, kok tidak ada sesuatu yang return buat kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, apa yang bisa menyebabkan kita berhenti berbuat baik? Apa yang menyebabkan orang Kristen bisa berhenti untuk berbuat baik? Yang pertama, supaya kita tidak berhenti berbuat baik, kita harus menjaga diri dari ajaran yang sesat atau ajaran yang tidak benar. Nah, makanya perhatikan, di ayat yang ke-7 disebutkan yang pertama apa? Kata jangan sesat. Nah, saya akan jelaskan begini. Aneh begini ya, Paulus waktu dia menuliskan kitab Galatia ini, kan perbuatan baik itu adalah praktek, betul? Sedangkan waktu Paulus ngomong jangan sesat, itu letaknya tidak di prakteknya, tetapi ada di pikiran, ada di ajaran, betul? Aneh ya, waktu Paulus menuliskan jangan sesat, kita lihat ternyata perbuatan dan pola pikir itu saling berpengaruh. Nah, saya mau katakan begini, ya, permasalahannya adalah praktis, tetapi sebenarnya akarnya dari ajarannya atau ajaran sesat. Nanti coba perhatikan, kalau kita membaca kitab Galatia, itu penuh dengan kata-kata begini, cepat sekali kamu berbalik dari Injil yang benar, mengikuti Injil yang palsu. Orang Galatia waktu itu sedang ditempa dengan banyak ajaran sesat. Dan akhirnya betul, karena ajaran sesat ini ada orang yang berhenti berbuat baik. Makanya Paulus mengatakan, jangan sesat dulu. Supaya apa nanti? Setelah pikirannya benar, perbuatannya akan benar. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya ajaran yang sesat bisa membuat orang berhenti melakukan hal yang baik. Nah, tapi perhatikan gini, moralitas yang baik atau perbuatan yang baik tanpa ajaran yang benar tidak akan menghasilkan keunikan dan tidak akan membuat orang bertahan lama. Makanya yang perlu kita koreksi saat kita berhenti berbuat baik, itu bukan perbuatan kita. Tetapi kita tilik dalam hati kita, jangan sampai ada sesuatu dari kita yang kita pahami secara salah. Yang ngerti katakan amin. Jangan sampai kita berhenti berbuat baik karena ada pemahaman kita yang salah dari perbuatan itu. Ya. Perbuatan baik atau kesalehan tanpa ajaran atau teologis yang benar akan menghasilkan kesalahan. Saya ulangi lagi, perbuatan yang baik, moralitas yang tidak didasari dengan pemahaman yang benar atau ajaran yang benar akan menghasilkan kesalahan. Ini artinya begini, Paulus mau berkata, ayo kita bangun perbuatan baik kita bangun kesalehan kita bangun moralitas kita di atas konsep atau ajaran yang benar. Karena begini, kalau ajarannya benar, maka kita bisa terus-terusan berbuat baik. Ya, saya ulangi lagi, kalau kita punya konsep yang benar atau teologi yang benar sebagai dasar kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan menjadi unik dan bertahan lama. Nah, coba saya kasih pertanyaan begini. Untuk memperjelas apa yang saya katakan barusan, bisa enggak sih orang berbuat baik tanpa pemahaman yang benar? Bisa, betul? Bisa enggak kita memberi tanpa mengasihi? Bisa. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau orang lain yang tidak kenal Yesus bisa berbuat baik dan kita melakukan hal yang sama, sebenarnya dari sisi perbuatan tidak ada yang berbeda, betul? Tetapi apa nanti yang membedakan? Pemahaman. Kalau kita diajarkan di dalam kekristenan, apakah kita diajarkan berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Tidak pernah ada ajaran yang seperti itu.
Atau pernahkah kita diajari berbuat baik supaya kita mendapatkan amal atau pahala? Maaf kata, di dalam kekristenan kita tidak pernah diajari berbuat baik untuk mendapatkan berkat atau untuk mendapatkan amal pahala. Betul? Kita diajarkan berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Makanya perbuatan baik kita adalah bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Amin. Makanya saya mau katakan begini. Kebaikan Tuhan itu selalu mendahului perbuatan baik kita. Kebaikan Tuhan selalu mendahului ucapan syukur kita. Makanya kita orang Kristen tidak pernah berbuat baik karena orang berbuat baik sama kita. Kita berbuat baik, kita mengasihi orang karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti ini, mohon maaf nih. Kita berbuat baik sama orang, lalu ditusuk dari belakang atau dihianatin. Kita masih bisa berbuat baik enggak? Masih. Kenapa? Karena dasar kita berbuat baik bukan perlakuan orang itu, tetapi apa yang Tuhan lakukan. Lihat bedanya. Lihat bedanya. Suatu saat pekerjaan kita akan diuji. Kebaikan hati kita, kesalehan hati kita akan diuji dengan apa? Orang yang kita kasihi. Tidak sadar-sadar. Betul? Hello? Betul? Ada enggak orang yang kita kasihi, orang yang kita kasih terus sesuatu, orang yang kita perlakukan dengan baik, malah kurang ajar sama kita. Tahu enggak? Saat sedang seperti itu, kita sedang diuji. Apakah perbuatan baik kita itu didasari dengan pemahaman yang benar atau tidak? Makanya Paulus ngomong, jangan sesat. Perbaiki dulu pemahaman kita supaya saat engkau berbuat baik, kita punya keunikan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kita punya cara bertahan lama, walaupun orang itu tidak baik, kita tetap baik. Ngerti maksud saya? Nah, ada banyak orang, makanya Paulus tidak mengincar koreksi, modifikasi perilaku, koreksi hidup kita, tidak. Dia mau bilang gini, ayo koreksi dulu pemahaman kita tentang keselamatan kita, koreksi dulu pemahaman kita, koreksi teologis kita. Ya. Kira-kira kalau kita sekedar melakukan perbuatan baik, memiliki moralitas yang baik, supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapatkan pahala, lalu kita masuk surga. Orang di luar kekristenan banyak. Orang yang tidak kenal Tuhan banyak lakukan itu. Dan apa yang terjadi begitu dia dihianatin, dia dendam bukan main. Tetapi orang yang percaya sama Tuhan, dia terus menerus berbuat baik. Dia tidak pernah jemu-jemu. Karena dia tahu kebaikan Tuhan yang dia alami sudah lebih dulu. Amin. Nah, makanya pagi hari ini begini. Saya lanjut lagi. Kira-kira ajaran sesat seperti apa yang Paulus waktu itu sedang lawan? Di dalam kitab Galatia 6 ayat 6 sampai 10 kan begini. Kan tadi saya katakan ada ajaran sesat yang membuat orang berhenti berbuat baik. Betul? Nah, pertanyaannya saya adalah apa ajaran sesat yang Paulus coba jelaskan di ayat ke-7 ini? Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, perhatikan, saya membaca teks apa adanya. Dan para penafsir, komentari dari beberapa komentari, dia bilang begini, salah satu ajaran sesat yang waktu itu Paulus sedang lawan, makanya dia ngomong jangan sesat, ya, itu adalah salah satunya begini. Kematian Yesus di kayu salib itu menghapuskan fungsi imam di dalam bangsa Israel. Karena kemudian imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Nah, karena fungsi imam dihapuskan, sehingga waktu itu ada jemaat Galatia yang harusnya berani mensupport pekerjaan Tuhan, dia berhenti support pekerjaan Tuhan. Yang dia harusnya membagi segala sesuatu yang ada padanya, kemudian dia berhenti membagi itu kepada orang yang memberitakan firman, orang yang memberitakan Injil. Ngerti maksud saya ya? Jadi ada ajaran sesat waktu itu yang ngomong begini, hey, sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat, kita tidak perlu lagi support pekerjaan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan melakukan itu semua. Paulus ngomong, jangan sesat. Dan Paulus coba kasih contoh, harusnya kita yang menerima pengajaran firman, kita juga mensupport pemberitaan firman tersebut. Kita mensupport pekerjaan Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dengar jelas bagaimana orang ngomong begini. Perpuluhan itu sudah tidak sesuai dengan itu kan perjanjian lama, sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Saya mau kasih tahu, apa yang dialami sekarang ternyata sudah pernah dialami dulu. Dan bagusnya pendekatan Paulus itu tidak menggunakan
persepuluhan seperti itu. Pendekatan Paulus adalah gini, hey, kalau kamu menerima pengajaran firman, bagi apa yang ada padamu dengan orang yang membagikan itu. Artinya begini, di mana kita menerima roti dan anggur, di mana kita menerima atau memakan makanan rohani, support pekerjaan Tuhan di tempat itu. Yang ngerti katakan amin. Nah masalahnya ada orang yang berhenti. Kenapa? Karena dipengaruhi ajaran sesat yang tadi. Nah, coba tilik hati kita. Coba tilik hati kita. Adakah kita pernah berhenti memberi untuk pekerjaan Tuhan? Adakah kita pernah berpikir-pikir kemudian, aduh saya mau kasih ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk Natal, persepuluhan dan lain-lain. Tapi kok, aduh sayang ini nanti, uangku tinggal sedikit, bulananku tinggal sedikit. Pernah ada yang berpikir seperti itu? Lalu kemudian nongol di FYP kita, persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Wah puji Tuhan, sesuai dengan kebenaran saya. Akhirnya apa? Yang pelit semakin jadi pelit. Ini kesesatan yang muncul waktu itu. Ada banyak jemaat yang sebagian jemaat tidak mau memberikan baik itu finansial, non finansial kepada pekerjaan Tuhan. Utamanya pemberitaan Injil. Padahal Paulus pernah ngomong di dalam 1 Korintus 9 ayat 14 dia katakan gini, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Paulus tidak melakukan pendekatan seperti perjanjian lama, betul. Nah pertanyaannya kan begini, Pak kenapa lalu kemudian Sinode GBI tetap memberlakukan persepuluhan? Saya mau kasih tahu, tugas kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan adalah terus mensupport pekerjaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Terus support pekerjaan pemberitaan Injil, betul? Nah sekarang saya mau tanya, metode yang bagus, metode yang tepat, metode yang alkitabiah yang ada di Alkitab apa? Satu kata, persepuluhan adalah metode yang paling tepat. Karena itulah yang ditulis di dalam Alkitab. Betul? Yang permasalahannya adalah ada orang yang terpaksa memberikan itu. Yang seolah-olah, waduh kayak kewajiban. No. Suatu kali saya lihat FYP dari seorang pastor yang terkenal sekali. Saya sebut namanya aja, Philip Mantova, dia ngomong begini. Ini baru kali ini saya setuju dengan dia. Dia bilang gini, orang mau ngomong persepuluhan tidak berlaku lagi. Orang mau ngomong perpuluhan itu sudah kuno, usang dan tidak betul dilakukan. Dia ngomong begini, persepuluhan adalah perikatan janji saya dengan Tuhan. Saya tidak peduli di luar sana bilang tidak berlaku apalah enggak. Itu perikatan saya dengan Tuhan. Dan betul Alkitab ngomong begini, waktu Yakub dikejar sama Esau, dia tidur di atas batu. Ya kan? Dia lihat malaikat naik dan turun. Dia bangun, dia mendirikan mezbah. Yakub ngomong apa? Dia secara pribadi ngomong begini. Dari apa yang kudapatkan 10%, aku akan selalu berikan kepada Tuhan. Dia ikat perjanjian pribadinya dengan Tuhan. Ada beberapa penafsir ngomong begini. Oleh karena itu, pernah gak kita bertanya, kenapa keturunan 12 bangsa Israel lahirnya dari Yakub, tidak dari Ishak? Ishak itu tanpa celah loh. Ishak itu kalau dilihat hidupnya, mulus, tidak ada cacat dan celah. Tapi Yakub, tukang tipu, buronan. Tapi apa yang dilihat sama Tuhan? Salah satunya karena dia berani ikat perjanjian sama Tuhan. Dia tidak peduli orang mau ngomong apa. Persepuluhan tidak berlaku, apa tidak berlaku. Dia bilang ini perjanjianku sama Tuhan. Hello. Dan itu Tuhan suka. Makanya Paulus mau ingatkan lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak ajaran di sana ngomong. Ini gak bener lah, itu gak bener lah. Persepuluhan tidak berlaku apalagi. Saya mau kasih tahu. Sampai detik ini pun. Ya, saya masih ngasih dari saya masih muda. Saya terus kasih persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Di luar daripada itu, kalau ada apapun itu, saya tetap memberi. Ya. Saya mau kasih tahu, kenapa saya feel merasa bebas menyampaikan kebenaran ini. Karena saya mau kasih tahu, di tempat ini, persepuluhan, persembahan yang Bapak Ibu diberikan, kita posting secara terbuka. Bapak Ibu boleh lihat di mading di bawah. Kita pakai semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya sudah mulai berpikir, tiba saatnya kita harus membantu gereja-gereja di daerah. Kemarin mungkin Anda lihat Pak Selmi datang, hari ini tidak datang, dia minta izin. Pak, saya mau ke daerah. Oke Pak. Dia ke daerah, saya telepon, Pak kita ada dana sedikit dari gereja. Bapak cari aja gereja di sana, tidak perlu lihat denominasinya, bantu saja berapapun. Kita masih sedikit bantunya karena keuangan kita juga masih minim. Tapi gini, kita selalu mau mulai dari hal yang kecil, yang ngerti katakan amin. Dan bukan hanya di tempat ini, kita juga mau support pekerjaan di tempat lain. Pak Kato, cabang kita, kalau dia butuh bantuan dia ngomong. Dan kita selalu bantu. Di luar daripada itu, saya kemarin ke sana terakhir kelihat.
3 minggu lalu, hampir 1 bulan lalu saya ke sana. Dan saya lihat jemaat di sana mulai kipas-kipas begini. Wah, kepanasan kayaknya. Saya lihat berapa dayanya, baru 2200. Aduh, dipasang satu AC yang 2 PK aja sudah jeblok ini. Saya bilang dalam hatiku, seandainya dia sudah mempersiapkan diri buat yang lebih besar, kita pasangkan AC. Tapi karena dia belum masang itu, ya udah kita belikan kipas angin. Kenapa? Karena kita rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya berdoa semua jemaat Tuhan di tempat ini dengar baik. Paulus ngomong, jangan jemu-jemu berbuat baik, termasuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tempat di mana kita bertumbuh, tempat kita di mana menerima makanan rohani kita. Support di sana. Dan saya yakin begini, setiap gereja dia punya program. Mungkin belum sekarang, tetapi nanti dia akan mulai. Kayak di tempat ini, 2 tahun belakangan ini kita belum. Tetapi kemarin waktu saya belajar tentang ini, oh Tuhan bukakan. Ayo kita bantu gereja-gereja. Meskipun kita belum kaya, meskipun kita belum banyak uang. Tapi kita coba bantu dengan apa yang kita punya. Jadi Pak Selmi di luar kita kasih uang jajan sedikit. Dan tolong bagikan berkat yang kita punya dari GBI di tempat ini. Untuk teman-teman gereja yang ada di daerah. Mungkin kita cuma bantu sekali 2 kali. Tetapi kita coba. Suatu saat kita akan membantu secara rutin. Untuk pekabaran Injil di daerah-daerah. Buat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung buat Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini dengar baik. Oleh karena itu pagi hari ini dengar baik. Jangan sampai konsep yang kita pegang salah. Ajaran yang kita pegang salah. Makanya kita berhenti berbuat baik. Ini yang Paulus mau katakan kepada kita pagi hari ini. Dan saya mau kasih tahu, ini agak keras sedikit. Pada saat kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Pada saat kita tidak mendukung pemberitaan firman Tuhan. Apa dikatakan di sana ayat yang ke-7? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kata dirinya dipermainkan itu sebenarnya dari terjemahan aslinya, literalnya. Dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok. Artinya begini, kalau kita tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau membagi apa yang kita punya untuk pelebaran kerajaan Allah. Kita sedang mengolok-olok Tuhan. Kita sedang menganggap pekerjaan Tuhan tidak penting. Kita sedang menganggap Injil yang diberitakan itu tidak penting. Artinya kita sedang mengolok-olok Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini. Kita semua di tempat ini belajar. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berapa yang kita punya? Ya, berapa yang kita punya? Karena pada saat kita mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan disenangkan. Saat Tuhan disenangkan, lihat hidupmu. Lihat apa yang Tuhan lakukan, kerjakan untuk masa depanmu. Dan Tuhan mau di setiap kita di tempat ini. Ayo kita mulai. Saya juga baru memulai. Gereja ini baru memulai. Karena gereja ini baru memperbaiki keuangannya. Ya. Nanti ingatkan saya, WL tolong ingatkan bahwa persembahan yang amplop yang kedua untuk minggu keempat akan selalu diberikan untuk diakonia. Karena saya cek-cek kemarin, diakonia kosong Pak. Ya. Saya tertegur di situ. Saya mohon ampun, salah. Karena bisa-bisanya diakonianya terbengkalai. Saya jadi ingat cerita tentang murid-murid yang sibuk dengan pelayanannya, tiba-tiba pelayanan untuk orang miskin diabaikan. Dan pagi hari ini saya bertobat. Kita semua bertobat. Makanya nanti persembahan yang kedua, di amplop yang kedua, khusus untuk minggu keempat, akan langsung dimasukkan ke kas diakonia. Yang ngerti katakan amin. Saya lanjut lagi. Nah, hal yang kedua, agar kita tidak berhenti di tengah jalan, ada nasihat Paulus yang kedua. Di ayat yang ke-7b dan 8a. Yaitu kita harus memahami konsekuensi yang sudah Tuhan tetapkan. Di ayat 7b dikatakan begini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Hukum tabur tuai itu ketetapan Tuhan. Saya ulangi lagi. Hukum tabur tuai itu ketetapan Tuhan yang berlaku universal. Orang gak percaya, orang percaya, tetap terjadi hukum dan hukum tabur tuai. Berlaku kepada semua orang. Nah, tetapi perhatikan begini, kalau itu sudah berlaku untuk semua orang, maka harusnya itu tidak jadi lagi fokus kita. Karena ada orang yang merubah antara konsekuensi dan motivasi. Menabur untuk pekerjaan Tuhan, itu konsekuensinya pasti kita akan menuai. Tetapi menuainya jangan dijadikan
motivasi. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya disclaimer dulu awal ini pertama. Ya. Jangan sampai kita menukar apa yang harusnya jadi motivasi menjadi konsekuensi. Konsekuensinya dijadikan motivasi. Ingat, menuai adalah konsekuensi logis pada saat kita menabur. Jadi nggak usah dipikirin yang itu. Motivasi kita sekali lagi apa? Karena apa? Karena kebaikan Tuhan sudah mendahului daripada apa yang kita lakukan. Jadi kita menabur karena kebaikan Tuhan. Motivasi kita adalah ucapan syukur. Konsekuensinya adalah kita menuai. Dengarkan baik-baik. Nah, uniknya di ayat yang ke-8 hanya ada 2 kategori. Menabur di dalam daging dan menabur di dalam roh. Hanya ada 2. Nah kan pertanyaannya begini, kalau nggak menabur bagaimana Pak? Betul? Kalau nggak menabur bagaimana? Nah ternyata Paulus mengkategorikan orang yang tidak menabur, orang yang tidak memberi, orang yang tidak support dalam pemberitaan firman Tuhan, artinya dia sedang menabur di dalam daging. Karena tidak ada kategorinya yang tidak menabur dalam daging, menabur dalam roh. Tidak, Paulus tidak mengkategorikan itu. Dia cuma punya kategori 2, menabur di dalam daging atau menabur di dalam roh. Nah orang yang tidak support pekerjaan Tuhan, orang yang berhenti berbuat baik, sebenarnya dia sedang menabur di dalam daging. Kalau kita baca selanjutnya, apa yang terjadi kalau orang menabur daging? Apa? Menuai kebinasaan. Pahami ini baik-baik. Konsekuensi dari menabur di dalam daging adalah kebinasaan. Artinya begini, kalau kita berhenti berbuat baik, pahami konsekuensinya. Bahwa kita senang menabur di dalam daging yang akan menuai kebinasaan. Kalau kita tidak mau membantu pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak mau membantu pekabaran Injil, artinya kita sedang menuai kebinasaan. Yang ngerti katakan amin. Dengar baik pagi hari ini, agak keras sedikit. Tapi saya berdoa, kita semua di tempat ini mengerti konsekuensi ini. Ya. Karena begini, coba perhatikan. Orang yang malas menabur untuk pekerjaan Tuhan, duitnya dipakai kemana? Ya dipakai buat kenyamanannya, betul? Saya mau ajari begini, ya. Ini ya. Pada saat saya berbicara tentang kesenangan, kenyamanan, itu berbicara tentang keinginan, bukan kebutuhan. Saya ulangi, saat berbicara tentang kenyamanan, saat berbicara tentang kesenangan, saya mau berbicara tentang keinginan, bukan kebutuhan. Contoh, pakaian itu kebutuhan, tetapi pakaian yang mahal itu namanya keinginan. Menelpon atau komunikasi, itu kebutuhan. Tetapi harus beli barang handphone yang mahal, yang puluhan juta. Itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Ya, coba pagi hari ini kita coba pikirkan. Kita bisa memilah yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jangan sampai kita mau keinginan kita, tapi ngutang kanan kiri. Ya, mungkin saatnya kita begini. Mari kita di dalam mengelola keuangan kita menurunkan standar hidup kita. Jangan sampai Tuhan berkati kita lebih, tapi standar hidup kita yang naik, bukan standar pemberiannya. Saya ulangi lagi, Tuhan mau saat kita diberkati secara finansial, yang bertambah adalah level pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan, bukan gaya hidup kita yang naik. Yang ngerti katakan amin. Seorang hamba Tuhan dia ngomong begini, makanya dia mengatur keuangannya gimana? Semua pengeluaran kebutuhan pokok, asuransi anak termasuk di dalamnya, liburan dan lain sebagainya itu dipotong sama dia. Listrik, air, kebutuhan pokok, sekolah anak dipotong sama dia. Habis itu dilihat sisanya berapa. Begitu dilihat sisanya berapa, dia akan hidup sesuai dengan sisa itu. Dan dia potong, termasuk pekerjaan Tuhan, termasuk persepuluhan, termasuk yang lain untuk pekerjaan Tuhan, dia sudah potong bahwa itu termasuk dalam kebutuhan. Selebihnya dilihat sisanya. Kalau sisanya segitu maka dia akan gaya hidupnya seperti itu. Seorang hamba Tuhan besar dia pernah ngomong begini. Jangan sampai pengeluaran finansial kita lebih besar kenyamanan kita ketimbang membantu pekerjaan Tuhan. Mungkin apa yang terjadi? Kita sedang mengolok-olok Tuhan. Karena apa yang dipercayakan dalam hidup kita pakai untuk kenyamanan kita sendiri. Saya mau kasih tahu, bahkan ada orang yang diam saja tidak menabur. Ingat, posisi kita tidak memberi, tidak menabur, itu sama saja kita menabur di dalam daging. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Termasuk, mohon maaf, bukan hanya finansial, waktu. Waktu kita juga, ada orang yang melayani karena waktunya kosong. Salah.
melayani itu masukkan di dalam prioritas waktu kita. Sehingga waktu itu bertabrakan dengan hal yang lain, kita masih bisa prioritaskan itu pelayanan. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak orang yang pelayanan hanya untuk mengisi waktu luang. Sehingga kalau begitu waktu pelayanannya terisi dengan misalkan jalan-jalan, ya diajakin temen ke CPI, lari pagi. Kak saya izin ya tukeran ini dan sebagainya. Engkau tidak sedang memprioritaskan firman Tuhan. Engkau sedang tidak memprioritaskan waktu yang Tuhan berikan. Saya masih ingat dulu, waktu kita masih satu kali ibadah. Ya, jam 2 sampai jam 10, saya main game sama Jody. Main game online, main Dota. Tapi begitu kita buka ibadah raya 2, main game saya jauh berkurang, bahkan hilang. Ya, banyak anak muda yang kalau mulai pelayanan, bukan waktu main gamenya yang berkurang, waktu main gamenya tetap, waktu tidurnya yang berkurang. Harusnya kan yang gak penting itu adalah main game, tidurnya harus tetap. Tapi banyak anak muda sekarang dia tidak mengerti prioritasnya. Waktu dia pelayanan, waktu pelayanan kan nambah artinya, jadwalnya menambah. Dia gak mau kurangi waktu jadwal main gamenya, dia kurangi jadwal tidurnya. Akhirnya apa? Gak sehat. Itu sama saja kita sedang menabur di dalam daging. Dan kalau kita menabur di dalam daging, perhatikan, konsekuensinya adalah kebinasaan. Jadi Tuhan sudah menetapkan 2 jenis ladang, yaitu dalam daging dan dalam roh. Hukum ini juga ketetapan dari Tuhan. Orang yang tidak mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sama dengan menabur dalam daging yang berakibat binasa. Yang berakibat fatal buat kita. Saya berdoa di tempat ini. Pagi hari ini saat kita dengarkan firman, kita mau buka hati kita. Dan kita mulai lagi kembali mereview waktu kita, keuangan kita, hidup kita. Kita review lagi. Adakah kita sedang menabur di dalam daging atau menabur di dalam roh? Saya berdoa kita semua mau memilih menabur di dalam roh. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya berdoa kita semua yang hadir saat ini mengerti hal ini. Bukan hanya kita kemudian mengerti, tetapi mulai melangkah, berani menabur lebih baik. Finansial, pikiran, perasaan, tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Karena saat kita melakukan itu, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Amin. Berikutnya yang ketiga. Agar kita tidak berhenti di tengah jalan, ada sebuah nasihat Paulus yang lain pada ayat yang ke-10. Yaitu menanti dengan sabar. Ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Saya bacakan. Ini kesimpulannya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu perhatikan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa kawan-kawan kita seiman? Karena tadi orang harus membagikan dengan pekerjaan Tuhan. Dalam konteks itu, makanya seolah-olah Paulus tidak mau kontradiksi dengan apa yang tulis di atasnya. Ayo bagi juga dengan kawan-kawan kita yang seiman. Nah, mari belajar kita menempatkan motivasi dan konsekuensi dengan benar. Motivasi kita berbuat baik adalah karena Injil. Injil itu apa? Yesus sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Yesus sudah lebih dulu berkorban buat kita di atas kayu salib. Itu yang memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sedangkan menuai hasilnya adalah konsekuensi daripada apa yang kita tabur. Nah, saya mau kita pagi hari ini begini. Perhatikan ayat yang ke-10. Tuhan mau kita memperhatikan kata selama masih ada kesempatan. Apa maksudnya selama masih ada kesempatan? Kemarin waktu Saraba saya ngobrol-ngobrol. Apa maksudnya selama masih ada kesempatan dengan ground dari BTP. Dia ngomong begini, ada yang unik gini, Kak artinya gini, selama masih ada kesempatan artinya kita masih hidup. Betul. Ya, selama kita masih hidup dan objek yang kita kasihi masih hidup. Karena gini, kalau objek yang kita kasihi sudah metong, kita mau kasih siapa lagi kan begitu. Jadi selama kita masih hidup dan dia masih hidup itu yang pertama. Itu artinya masih ada kesempatan. Yang kedua, selama kita bisa dan kita mampu. Kita bisa artinya begini. Kalau kita mau jaga orang yang sakit, tetapi kita sendiri sakit, yang ada kita datang ke sana ngerepotin. Ngerti maksud saya? Misalkan tangan kita puntung, kita mau jaga orang tangan puntung juga, kan nggak bisa. Artinya itu tidak bisa dan tidak mampu.
Tapi saya yakin moga-moga di sini bisa dan mampu. Yang mau katakan amin. Ya. Apa maksudnya selagi masih ada? Perhatikan begini. Mungkin juga orang yang kita kasihi itu belum berubah. Itu juga masuk kategori selama masih ada kesempatan. Orang yang kita support tiba-tiba kurang ajar sama kita. Tidak berubah-berubah, dinasihatin gak berubah. Berhenti enggak? Kalau dari firman Tuhan yang kita dengar harusnya kita jalan terus. Karena itulah yang disebut selagi masih ada kesempatan. Halo? Kenapa? Saya mau kasih tahu. Kuncinya begini. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Karena pada saat firman Tuhan pernah mengatakan, Paulus mengatakan gini, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini bukan motivasi, tapi ini konsekuensi. Sekali lagi, ini konsekuensi. Artinya begini, kalau kita masih diberi kesempatan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, berarti engkau siap menabur lebih banyak. Halo? Kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu juga kesempatan. Karena waktunya semakin panjang. Orang kalau menabur semakin panjang waktunya, semakin banyak yang ditabur. Artinya menuai akan semakin banyak. Makanya lihat, itu artinya kesempatan. Pergunakan kesempatan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Perhatikan, selama masih ada kesempatan, lakukan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena ketetapan Tuhan sudah mengatakan, bukan motivasi, konsekuensinya adalah kita akan menuai. Orang yang gak pernah menabur, dia sedang menabur di dalam daging. Ujungnya kebinasaan. Dan perhatikan, saya mau kita semua pagi hari ini, pemain musik WL saya panggil ke depan. Pagi hari ini perhatikan. Perhatikan ajaran yang kita pegang. Perhatikan teologi yang kita pegang. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kita bisa melakukan semua perbuatan baik yang kau lakukan kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Karena Allah lebih dulu melakukannya. Karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan yang lebih dulu mati di atas kayu salib buat engkau dan saya. Disitulah puncak kebaikan Tuhan. Itu yang harusnya menjadi motivasi buat kita. Sementara menuai adalah konsekuensi. Tapi perhatikan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan adalah motivasi kita agar kita terus melakukan perbuatan yang baik. Kebaikan Tuhan selalu mendahului kebaikan kita. Dengan pemahaman ini, iman kita di dalam Tuhan akan terus menggerakkan kita untuk selalu penuh dengan belas kasihan. Dan kita terus melakukan perbuatan yang baik. Yang mau katakan amin. Yang membuat perbedaan kita berarti adalah karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, kalau Tuhan Yesus tidak mati buat kita, perbuatan baik kita 0 kali 0 semuanya. Karena kita melakukannya dengan pemahaman yang salah. Tetapi karena dia sudah mati buat kita dan kita jadikan itu motivasi, kita melakukan perbuatan baik. Meskipun orang tidak membalas apa yang kita lakukan, kita mengerti bahwa kita melakukan itu bukan karena dia berbuat baik sama kita, tapi karena Tuhan yang lebih dahulu berbuat baik buat kita. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidup? Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Sama-sama katakan yang terbaik. Yang terbaik. Amin. Tersedia
Sama-sama katakan, salibmu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosa, Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. sama-sama katakan, Yesus. Yesus, apa arti hidupku Bila kau tak berikan, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur Yesus kaulah arti hidupku. Yesus kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Pagi hari ini, pada saat kita nyanyikan pujian ini, coba ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena saat kita mengerti betapa besar pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, sehingga apapun yang kita lakukan didasari dengan pengorbanan Tuhan. Saat itulah kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita mengerti perbuatan baik kita lahir dari ucapan syukur atas apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Pagi hari ini, mungkin ada saat kita yang sudah mulai jenuh. Mungkin ada yang kita yang sudah mulai jemu berbuat baik. Coba renungkan kembali, apa arti hidup kita kalau Tuhan tidak berikan nyawanya buat kita. Pada saat kita mengingat itu, engkau yang sudah mulai suam-suam kuku melakukan apa yang baik. Mari pandang salib Kristus. Mari pandang apa yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin kita bukan masalah finansial, mungkin kita masalah waktu. Mungkin kita yang dari dulu kita mau pelayanan, waduh kok kayaknya berat banget. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, bukan hanya masalah finansial, masalah waktu, masalah tenaga dan pikiran. Mau nggak kita menabur di dalam roh untuk pekerjaan Tuhan? Coba ingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sehingga waktu kita menyanyi, Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Biar jemaat Tuhan saja. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Atas kasih, katakan Yesus. Yesus apa? Yes. Nyanyikan pujian ini. Sambil kau review hidupmu. Amin. Yes. Ya. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas. Katakan Yesus, kaulah arti hidupku. Yesus, kaulah arti hidup yang telah memberikan nyawamu. Yang telah memberikan nyawa yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Yes, sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Yes.
Sekali lagi kami katakan Tuhan, kebaikan-Mu selalu mendahului ketaatan dan perbuatan baik kami. Kami mau menjadikan apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib sebagai motivasi kami. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami butuh Roh Kudus yang selalu menopang perjalanan kami dalam kehidupan ini. Kami butuh Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami atas apa yang sudah Engkau lakukan. Sehingga pada saat kami mau berhenti berbuat baik, Roh Kudus mengingatkan, lihat Tuhan Yesus, lihat kayu salibnya. Maka kami akan terus berbuat baik. Ajari kami Tuhan, ajari setiap kami pagi hari ini untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk mengerti kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena Kau sudah menetapkan saat kami berbuat baik, saat kami melakukan, membantu pekerjaan Tuhan, saat itulah kami sedang menabur di dalam roh dan kami akan menuai kekekalan. Ajari kami Tuhan, perlebar kapasitas hati kami sehingga kami terus mau belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, materaikan firman ini dalam hati jemaat-Mu. Materaikan firman ini sehingga firman ini tidak hanya masuk ke dalam tanah hati yang subur, tetapi bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur di depan saudara. Telah tersedia 2 amplop. Amplop pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum dari itu mari saya undang saudara sekalian untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, takkan hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas berkat, penyertaan dan kasih setia-Mu Tuhan yang selalu Engkau limpahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, kiranya ia selalu diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan selalu mendahului Tuhan dari apa yang kami berikan, dari apa yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Maka pada hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tulus Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan firman-Mu di tempat ini. Kami alaskan doa ini Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, disusul tengah, kemudian sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita serukan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Saya undang saudara yang telah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah
tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Semuanya angkat tangannya di atas. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Semuanya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Dipersilakan untuk multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Ibadah Putri Sion akan diadakan pada hari Rabu pukul 6:30 malam bertempat di gereja. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Geladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya yang kedua akan diadakan pada hari Minggu pukul 2:30 sore. Dan geladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan.
Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Sedikit saya tambahkan, itu ibadah Putrison adalah ibadah WBI. Namanya Putrison, beri dulu tepuk tangan. Ya. Nah ini bukan, saya mau kasih tahu, ini bukan ibadah mama-mama. Bukan hanya mama-mama, tetapi seluruh yang berjenis kelamin wanita. Ya, Andika bukan ya, laki-laki. Ya, jadi semua yang berjenis kelamin wanita, ya bukan hanya mama-mama. Jadi karena ada stigma bahwa ibadah WBI itu punya yang sudah punya anak, sudah menikah. Tidak, itu juga untuk ibadah yang anak muda juga yang masih single, yang masih ini karena butuh belajar dari senior kan begitu. Supaya minimal tahu ceritanya. Waktu dulu saya didekati Pak Nana itu begini. Tanya sama Bu Mary. Itu setidaknya kan bisa belajar dari senior kan begitu. Ya, yang mau katakan amin. Ya, nanti jadi begini, karena dulu kan hari Sabtu, tetapi kita pindahkan di hari Rabu dan kita akan serius menata kembali wanita Bethel Indonesia. Ya, kita persiapkan wanita-wanita yang bisa menopang para pria, karena pria-pria itu lemah. Haleluya. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua jangan lupa fellowship. Saya sekali lagi fellowship untuk seluruh pelayan Tuhan. Wajib untuk seluruh pelayan Tuhan. Mulai dari parking ministry, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini pelayan Tuhan itu. Kalau yang mau mendaftar, ada barcode yang di depan kita, ada yang kecil sebelah kanan, nanti scan di situ, ada link untuk pendaftaran. Jadi semua pelayanan ada di situ, termasuk cooking ministry, termasuk pelayanan masak. Apa itu? Begini Bapak Ibu, kenapa kita ada pelayanan memasak? Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhanmu supaya ada makanan di rumah Tuhan. Supaya ada makanan. Nah tugas jemaat adalah membawa persepuluhan supaya tersedia stok makanan. Tugasnya yang dipastori adalah menyiapkan makanan. Yang setuju katakan amin. Betul nggak? Makanya kita, para pelayan di tempat ini, boleh tanya sama pelayan di tempat ini, setiap kali kita selesai latihan, setiap kali kita selesai ibadah, maka mereka akan makan bersama. Sebagai bentuk mini fellowship. Sehingga para pelayan Tuhan, begini, para pelayan Tuhan di tempat ini, kita jaga, jangan sampai pelayanan tipes. Ya kan? Jangan sampai pelayanan tipes. Makanya boleh ditanya sama para pelayan, setiap hari Minggu saya akan tanya, siapa yang sakit tolong lapor. Kan begitu. Supaya kita perhatikan para pelayan kita. Bahkan lebih dari itu, kita sampai di sini, sampai booster imun vitamin C. Jadi yang 3 kali pelayanan, yang 2 kali pelayanan, kita tangkap, kita suntik vitamin C biar imunnya nambah. Di luaran itu harganya 350.000. Di Primaya 350.000, Siloam 350.000. Tapi di sini kita punya banyak nakes. Jadi kita bisa melakukan itu sendiri dan itu aman. Karena saya sudah melakukannya dan aman-aman saja. Hari ini saya 3 kali khotbah ya, dan saya sudah siap lagi disuntik untuk imun booster gitu ya. Karena besok kalau nggak salah saya harus keluar kota urusan pekerjaan, jadi butuh itu. Nah kita sampai memperhatikan seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau seperti itu kan tidak mungkin kita membelinya hanya dengan doa. Kan gitu, Tuhan tolong kirimkan tiba-tiba turun dari langit, tidak. Tetapi itu Tuhan akan menggerakkan, saya berdoa Tuhan menggerakkan hati para jemaat untuk terus menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang mau katakan amin. Ya tenang aja semuanya, kedua tangan jangan tanggung-tanggung. Oh ya, semua di tempat ini dikembalikan untuk jemaat, makanya jemaat bisa menikmati ada parking ministry yang di depan, bingung tukang parkirnya diparkirin. Kalau misalkan bawa kendaraan mobil susah parkirnya, di bawah sudah ada yang bisa valetkan di belakang. Nanti mau diambil pun nanti mereka ambilin gitu ya. Jadi kita berikan excellent service di sini. Termasuk contoh misalkan kita membeli peralatan-peralatan untuk live streaming dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyaksikan lagi live streaming dan live streaming kita kualitasnya semakin baik gitu. Karena kita beli peralatan dan lain sebagainya dan itu butuh dana. Gitu ya, enggak mungkin kita datang ke toko kamera dan kita minta, saya mau minta ini dong, dalam nama Tuhan Yesus kamu kasih. Kan enggak mungkin, kita ditampeleng. Begitu ya. Gitu. Jadi kita menukarkan sesuatu gitu ya. Jadi selalu ada seperti itu. Nah, jangan lupa fellowship untuk para pelayan, nanti para pelayan juga akan terus di-upgrade supaya memberikan pelayanan yang baik. Contohnya misalkan singer kalau suaranya false kan, aduh kok menyanyinya di telinga ini kayak menusuk gitu ya. Gitu. Terpaksa sama mixer di belakang di mute. enggak sampai begitu ya. Cuman itu kita kan upgrade terus para pelayan di Tuhan di tempat ini dan yang upgrade juga profesional dan itu semua menggunakan apa yang Bapak Ibu berikan di tempat ini ya. Sampai detik ini saya mohon maaf sekali lagi. Saya feel free memberitakan itu karena sampai detik ini tidak ada sepeser pun yang saya ambil dari persembahan itu, dari perpuluhan, dari apapun
Tidak ada yang buat saya sekeluarga, tidak ada. Bahkan kita terus mau melakukan pekerjaan Tuhan. Karena saya masih bekerja di luar. Ya kan? Jadi saya secara finansial bukan imam Lewi. Tetapi secara tugas hari Minggu saya imam di tempat ini. Tetapi finansial saya bukan. Makanya saya tidak pernah menyentuh sama sekali persembahan. Paling banter persembahan saya bilang, belikan itu di belakang baterai. Karena sudah habis baterainya. Belikan di belakang kabel dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa menikmati ibadah yang baik, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, oleh karena itu, mari kita terus sama-sama mulai pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita sama-sama terus dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, itu penting sekali. Terus kemudian ada saraba yang tiap Sabtu pagi. Nah, kita berbicara di situ, kita ngobrol. Di saraba itu kita ngobrol mengenai firman Tuhan. Yang mau ikut boleh. Nanti katanya akan ada suatu saat untuk bapak-bapak kumpul juga ngobrol. Tapi tidak pagi-pagi. Nah pagi-pagi kasihan bangun pagi. Mungkin kita akan taping itu ngambil rekam baru nanti kita upload pagi-pagi. Nanti kita akan begitu, bapak-bapaknya saya akan kumpulkan. Dan kita ngobrol tentang isu-isu terkini. Mungkin juga isu-isu mengenai yang sekarang didemokan sama teman-teman mahasiswa kan gitu. Nah, tapi ntar lihat ya. Jadi kita akan, saraba juga kita akan membagi itu. Mungkin suatu saat Putri Sion juga boleh. Ibu-ibu pagi-pagi datang atau taping gitu kan. Nanti membicarakan tentang cara masak yang benar. Gimana ya kan, seperti yang saya ceritakan kemarin. Ya, memasak ini jangan lupa 1 sendok makan gula, 2 sendok makan garam, 3 sendok makan tepung. Pas dilihat baskomnya kenapa ada 6 sendok? Ternyata dia 1 sendok makan gula, 1 sendok, 2 sendok makan garam, 3 sendok kasih masuk di ini makan tepung. Itu salah cara baca, gitu ya. Nggak nangkep ya? Nangkep kan? Oh ya. Oh nangkep, gitu. Nangkep kan? Gitu ya, nangkep ya. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, mungkin ibu-ibu menanyakan seperti itu. Baik, lalu kemudian yang penting buat kita semua, kita sudah mempersiapkan untuk Natal kita. Mungkin ada laporan dari Bapak Ketua Panitia Natal, silakan. Silakan, kita tepuk tangan dulu buat Bapak Ketua Panitia Natal. Di tempat ini kita sudah persiapkan Natal, karena kita nggak akan Natalan di tempat ini, kita Natalan nanti di tempat yang lain. Karena kita sudah full sekali di tempat ini, silakan. Puji Tuhan, kami dari Panitia Natal mengucapkan terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan yang sudah masuk sampai hari ini ya. Walaupun masih jauh daripada target, tapi kami percaya, kita percaya semua bahwa Tuhan akan menggerakkan jemaatnya umat Tuhan untuk memberi persembahan buat perayaan Natal kita. Dan sumber-sumber dananya selain dari janji iman, dari janji iman ini ya kita bisa cicil sampai dengan awal Desember. Jadi semuanya Bapak Ibu tergerak, punya berkat, mau kasih berapa tiap bulan boleh. Nanti ada panitianya yang akan menghandle itu, mencatat. Jadi Bapak Ibu bisa kasih beri tiap bulan atau mungkin tiap minggu boleh, tidak ada paksaan ya. Terus setelah itu sumber dananya mungkin dari basar ya. Jadi tiap bulan pasti ada basar yang kita lakukan untuk mencukupkan target yang kita butuhkan. Dan berikutnya adalah dari kas gereja. Jadi dari tiap bulan kas gereja di tempat ini memberikan dana Natal itu kurang lebih 5 juta ya. Jadi Bapak Ibu jangan juga berpikir wah sudah ada dari gereja, nggak usah kita berikan. Semua kami kembalikan kepada Bapak Ibu semua seperti khotbah yang tadi ya, karena memberi itu bukan untuk apa yang kita harapkan kita dapat, tetapi sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Dan untuk perayaan Natal kita pada rencananya tanggal 6 Desember ya. Tempatnya nanti di kemungkinan besar di Hotel ya, Unhas. kami lagi nego di Unhas, itu kapasitasnya kurang lebih 500 orang ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kita perayaan Natal sana bisa ajak semua keluarga, teman-teman untuk bisa hadir. Dan untuk pembicara kami sedang juga lobby sana sini ya. Mungkin kalau bukan pembicara yang sering muncul di YouTube, atau mungkin ada artis rohani yang sering juga muncul di YouTube. Makanya itu juga membutuhkan dana yang besar. Jadi dana yang kita butuhkan kurang lebih 2 kali lipat dari dana yang dipakai tahun sebelumnya ya.
Jadi, tapi kita percaya, kita imani bahwa Tuhan pasti mencukupkan semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin cukup demikian dulu dari kami Panitia Natal. Beri tepuk tangan dulu buat Panitia Natal. Ya. Jadi gereja sudah komitmen akan menyisikan kas gereja sebulan itu 5 juta. Makanya kita tidak ada ekstra kolekte untuk Natal. Jadi dari amplop yang kedua itu dikumpulkan setiap bulannya, lalu kemudian disisihkan, dipotong operasional, pembayaran staf dan lain sebagainya, lalu dipotong 5 juta untuk Natal. Jadi kita tidak akan mengadakan ekstra kolektor, tetapi bagi Bapak Ibu yang terbeban lebih, nah silakan nanti hubungi Ketua Panitia Natal atau Seksi Dana. Seksi Dananya lagi pulang kampung, Rival ya? Oh iya lagi pulang kampung, atau nanti sama isi saya boleh untuk mengganti kekosongan ini sama maminya Dev boleh untuk itu ya. Jadi kita semua dari jemaat untuk kembali kepada jemaat semua di tempat ini ya. Jadi semuanya itu, nah termasuk tadi saya koreksi, jadi amplop yang kedua akan masuk di kas gereja khususnya untuk diakonia. Jadi nanti tim yang ngitung tolong jangan sampai itu digabung, dipisahkan karena itu akan masuk di dalam kas diakonia. Begitu. Ya baik, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Nanti di belakang sama tim Asar disiapkan souvenir, gantungan kunci akan diberikan. Nanti ngomong aja, saya baru pertama kali hadir. Atau mungkin nanti pada saat disapa akan diberikan. Jangan malu-malu untuk mengaku jemaat yang baru pertama kali hadir. Karena souvenirnya menarik begitu. Minimal sudah pernah datang ke sini dan begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya tempat beribadat tetap atau bertumbuh secara tetap, kami terbuka di sini. Ayo mari sama-sama bertumbuh di tempat ini, ikuti semua kegiatan karena kegiatan itu akan membuat kita bertumbuh di dalam iman. Yang mau katakan amin. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput kita semua mari berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
kasih Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pada siang hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Belajar untuk menyenangkan hatimu Bapa. Memuji menyembahmu di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini adalah ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Naik di hadirat Tuhan berupa dupa yang berbau harum. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu. Dan oleh sebab itu kami berdoa kepada Tuhan. Untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan. Kami belajar hanya berharap sanjar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami seluruh jemaat-Mu. Bagi yang kami yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Maupun yang masih ada di rumah untuk mempersiapkan dirinya. Untuk beribadah kepada Tuhan pada ibadah yang kedua dan yang ketiga sebentar. Engkau tolong kami semua Bapa dalam surga. Dan biarlah kami belajar hanya untuk mengasihi, mencintai-Mu Bapa. Karena kami tahu dalam kami mencintai Engkau. Engkau lebih setia bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Bapa di sorga. Yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya anak-anak-Mu memberikan hatinya. Memberikan waktunya untuk melayani Engkau. Melayani jemaat-Mu yang hadir. Dan oleh sebab itu Tuhan. Engkau tahu kedalaman hatinya. Apa yang menjadi persoalan pergumulan anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Anak-anak-Mu yang masih pelajar Tuhan. Mahasiswa. Maupun anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Maupun yang bekerja kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Berdoa juga buat hamba-Mu Pastor Esra Tuhan. Yang Engkau pakai melayani Engkau dan kerja-Mu di tempat ini. Melayani umat-Mu yang seberapapun umat-Mu yang Engkau sudah percayakan. Kami berdoa kiranya pengurapan baru turun dari sorga baginya. Tuhan memberkati dia dalam segala pekerjaan tangannya. Bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Kau memberkati istrinya dan anaknya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan dalam pengurapan baru selalu menjadi bagian hidup hamba-Mu. Dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga buat orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu. Di dalam usia yang lanjut kiranya penghiburan dan damai sejahtera-Mu menjadi bagian hidupnya. Terima kasih Bapa. Berdoa buat pekerjaan tangan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Bapa kiranya Engkau mengambil alih setiap persoalan pergumulan kami. Bahkan pekerjaan tangan kami apapun profesi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat turun mengalir bagi umat. Setiap persoalan pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu dan Engkau mengerti. Dan kami tahu bahwanya Engkau yang sanggup menolong kami. Dan biarlah kiranya keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kami. Anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaah di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya tempat ini Engkau semakin pakai untuk kami pakai untuk memuji memuliakan Engkau. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari di mana tempat beribadah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini terbuka kepada siapapun yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Bahkan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram, adil dan makmur dan sejahtera. Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para pemerintah kami. Mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Memimpin dalam takut akan Tuhan biarlah menjadi bagian hidupnya. Sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami kepadamu.
biarlah Engkau mengambil alih semua. Sempurnakanlah semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan yang sudah mengajar berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan berkata sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan